Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang makruhatus shalah, kemakruhan di dalam salat. Sebelumnya adalah iltifatun, nengok kanan, nengok kiri, nengok ke atas, yaitu termasuk kemakruhan salat. Bahkan ada ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sedang salat kemudian ngelihat ke atas, melihat ke langit, maka kalau tidak kita hentikan itu, kita akan disambar dengan petir, akan disambar petir. Itu ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Menghilangkan kekhusyuan. Jadi segala sesuatu yang menghilangkan kekhusyuan salat itu hukumnya makruh. Termasuk diantaranya kemakruhan di dalam salat, wa min thamma kurihat aidon fi mukhattatin. Ketika kita salat, kemudian orang di depan kita memakai baju yang bergaris, mukhattat, bergaris atau kotak-kotak atau bergambar. Karena baju yang dipakai tersebut itu dapat menghilangkan kekhusyuan orang di belakangnya. Nanti dia akan ngitung berapa garisnya, berapa kotaknya, tulisannya apa. Sedangkan kita ketika melihat tulisan secara otomatis akan terbaca. Nah, dengan membaca tulisan tersebut maka hilang kekhusyuan kita. Nah, ini hukumnya berarti makruh. Mengenakan baju yang bergambar juga sama, hukumnya adalah makruh. Au ilaihi, atau menggunakan sesuatu yang ada di bawah kita dan dia bergambar, bertuliskan, ada tulisannya. Sejadah contohnya yang kita pakai, sejadah tersebut ada gambarannya atau ada tulisannya, itu juga hukumnya makruh. Sejadah ditulisi Makkatal Mukarramah. Nah, tulisan yang kayak gini nih itu dapat memakruhkan sholat. Au alaihi, au ilaihi amamahu, au alaihi, atau di bawahnya seperti sejadah. Terus mukhattat, baju yang ia kenakan sendiri, baju yang ia kenakan bergaris atau bergambar atau bertuliskan sesuatu, maka hukumnya makruh dikarenakan tadi menghilangkan kekhusyuan. Wabaskun, termasuk kemakruhan kita di dalam sholat adalah meludah
Nah, meludah ketika kita sholat itu hukumnya makruh. Ini jika dia meludahnya di luar masjid. Sholat di lapangan kemudian kita meludah, maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Nah, kalau di dalam masjid bagaimana? Maka hukum berubah menjadi haram. Ludah apakah najis? Tidak. Ludah itu suci. Kenapa di dalam masjid kok kita diharamkan malah kita meludah padahal dia itu suci? Karena termasuk daripada mengotori masjid. Kita punya biasanya ini apa? Air mineral itu ada plastiknya, ya toh? Kemudian sebelum kita buka mesti kita ambil plastik dulu. Nah, kita sobek plastiknya, kita buang di lantai masjid. Maka hal tersebut itu merupakan satu keharaman. Membuang sesuatu baik itu najis ataupun suci di dalam masjid, maka hukumnya haram. Nah, nanti di akhir kita akan dikasih tahu bahwasanya di dalam masjid ketika kita melihat satu kotoran, apalagi itu najis, wajib bagi orang yang melihatnya untuk membuangnya seketika itu. Siapapun itu yang melihat, walaupun di dalam masjid sudah disediakan orang yang memang sudah bertanggung jawab. Siapa itu? Marbot, takmir masjid. Dia bertanggung jawab kebersihan masjid. Tetapi ketika kita masuk masjid melihat adanya najis, wajib hukumnya bagi kita untuk membuangnya seketika itu. Hukumnya wajib bagi yang melihat, ya, bagi yang melihat. Karena apa? Lihurmatil masjidi, karena masjid itu rumah Allah dan kita wajib hukumnya untuk mengagungkan sya'airullah. Syiar-syiar Allah harus kita agungkan. Termasuk Al-Quran. Al-Quran ini syiar-syiar agama, syiar Allah. Maka hukumnya wajib bagi kita untuk mengagungkan. Tidak boleh bagi kita ketika kita baca Al-Quran kita taruh di lantai, kitanya duduk sigang, nah, kakinya dinaikin ke atas, kita gini bacanya. Al-Quran ditaruh di lantai. Menurut mazhab Syafi'i hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dan terus bagaimana? Minimal Al-Quran itu tidak sejajar dengan pusar. Al-Quran itu ada di atas pusar kita. Bahkan ketika kita selonjor kaki, tahu selonjor kaki ya? Kaki kita selonjor, kita duduk, kakinya selonjor, Al-Quran kita taruh di atas kaki langsung, di atas paha sini. Itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dia sejajar atau bahkan di bawah pusar. Apalagi ditaruh di lantai, maka hukumnya haram. Lah terus bagaimana? Kasih bantal, kasih pakai meja. Nah, pakai meja baru kita baca Al-Quran. Kalau enggak kita angkat saja, pakai satu tangan, pakai dua tangan. Nah itu sya'airullah, sya'airuddin, syiar-syiar agama, kita hukumnya wajib untuk memuliakannya. Hukumnya wajib, termasuk masjid. Kita harus memuliakan masjid, tidak diperbolehkan membuang kotoran sesuatu suci ataupun najis di dalam masjid. Wabaskun fi sholatihi, seseorang meludah di dalam sholatnya ketika dia berada di luar masjid, maka hukumnya itu makruh. Kalau di dalam masjid maka akan terkena hukum haram. Meludahnya itu amaman. Nah, wakadha kharijah, begitu juga kita ketika tidak dalam keadaan sholat kemudian kita meludah ke arah depan kita, hukumnya makruh. Kita nggak sedang sholat, jalan kaki terus kemudian meludah di depan, ke arah depan kita, itu hukumnya juga makruh. Tapi ini nanti ada perkhilafan, perselisihan pendapat. Menurut Imam Romli dan diikuti oleh Imam siapa ini? Nawawi. Nah, menurut Imam Romli dan Imam Nawawi, ketika kita sedang berada di luar sholat kemudian meludah dan menghadap kiblat,
meludah ke arah kiblat, ini hukumnya makruh. Tapi kalau di selain arah kiblat, kita sedang menghadap ke sana, terus kemudian meludah ke arah depan kita, ini tidak makruh. Ya, menurut siapa? Imam Ramli dan Imam Nawawi. Selain dari beliau ini, maka hukumnya makruh, baik kita menghadap ke kiblat atau tidak kiblat atau selain kiblat, tetapi meludahnya ke arah depan kita. Ke arah depan kita, saya sedang menghadap ke sana, terus kemudian di luar masjid saya meludah ke arah depan saya, maka hukumnya tetap makruh. Jadi alasan Imam Ramli dan Imam Nawawi mengatakan ketika kita menghadap kiblat terus kemudian meludah ke arah kiblat, yakni ke depan, maka hukumnya makruh karena itu tadi mengagungkan syiar-syiar agama. Karena di kiblat ada Ka'bah, ya, ada Ka'bah. Nah, kalau orang buang air kecil kemudian menghadap kiblat bagaimana? Orang buang air besar menghadap kiblat, maka menurut madhab Syafi'i hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jika haram ini hanya fis sahra, ketika di tempat lapang. Nah, karena banyak orang yang memahami bahwasanya sahra itu padang pasir, padahal tidak. Sahra itu ada definisinya dalam madhab Syafi'i. Sahra itu di dalam bab buang hajat itu adalah tempat lapang yang di sana itu ada satir, ini namanya satir, penghalang antara dia dengan Ka'bah, yang satirnya itu lebih dari 3 dhira'. 1 dhira' antara ujung jari sampai siku. Nah, ini namanya 1 dhira'. Nah, antara dia dengan satir lebih dari 3 dhira', sekitar 1,5 meter. Maka itu sudah dinamakan sahra. Ini ya, ada tempat terus kemudian kita buang hajat di situ, di tengah ya. Buang hajat di tengah menghadapnya ke kiblat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini dinamakan sahra, antara dia dengan satirnya, dengan penutup penghalang antara dia dengan Ka'bah lebih dari 3 dhira'. Maka itu namanya sahra. Nah, menurut madhab Syafi'i, ketika ada orang di luar tempat yang disediakan untuk buang hajat, dia buang hajat menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, maka akan terkena hukum haram. Hukumnya haram, tidak boleh kalau di sahra. Nah, sekarang kalau di tempat yang disediakan untuk membuang hajat bagaimana? Memang dari awal dia dikhususkan untuk membuang hajat, maka menurut madhab Syafi'i diperbolehkan, tidak ada hukum haram baik dia menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Menurut madhab Syafi'i. Nanti ada menurut madhab lain, ada yang mengatakan kalau menghadap kiblat, baik itu di tempat yang disediakan untuk membuang hajat ataupun tempat ramai, yakni bukan tempat yang dikhususkan, tetap tidak boleh kalau menghadapnya ke kiblat. Kalau membelakangi tidak masalah. Ada yang mengatakan, termasuk Abu Dawud Al-Dhahiri, mengatakan tidak masalah mau menghadap kiblat atau tidak, atau membelakangi tidak masalah karena kiblatnya jauh, itu katanya. Nah, jadi banyak pendapat ulama, perkhilafan, perselisihan itu banyak sekali. Nah, terus kita ngambil yang mana? Kembali lagi kepada hati kita. Mantapnya hati kita, saya berpegang dengan madhab anu karena menurut saya itu dia benar. Nah, cukup dengan mailul qalb, hatinya kita itu condong kemana, itu yang kita pakai. Nah, amaman aikibala wajhihi, dimakruhkan ketika seorang meludah di dalam atau di luar sholat untuk menghadap atau meludah ke arah depan. Wa illam yakun man huwa kharijaha mustaqbilan lil kiblati, walaupun dia tidak sedang menghadap ke kiblat, maka tetap dimakruhkan ketika kita meludah ke arah depan kita. Nah, meludahnya kemana? Meludahnya berarti ke arah kiri,
tidak ke kanan ya. Ini kiri berarti, ke arah kiri, tidak ke kanan. Kalau kita sedang di dalam sholat umpamanya, terus kemudian ludah tidak tertahankan, mau tidak mau harus kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan, kita tidak akan bisa membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ruknun min arkanis shalah, salah satu rukun-rukun salat dan harus ditunaikan. Termasuk syarat daripada membaca Al-Fatihah adalah isma' nafsih, telinga kita sendiri harus mendengarnya. Bagaimana? Maka kita punya saku. Nah, kita punya saku nih di sebelah kiri, kita meludahnya ditaruh di dalam saku kita. Noh, cici dong, suci, tidak masalah. Dia suci. Bahkan orang-orang zaman dahulu mereka bawa tisu. Nah, kalau ada ludah atau dahak yang mau dikeluarin, udah ambil tisunya, taruh di tisu, kemudian dikantongin, ditaruh di saku. Seperti itu caranya. Meludahnya kemana? Ke arah kiri. Kalau tidak punya saku, maka di bawah telapak kaki. Jadi kakinya diangkat dulu, terus meludah diinjek. Ini kalau di luar masjid. Kalau di masjid tidak boleh, di lantai masjid haram hukumnya. Kalau di luar masjid. Kalau dalam masjid ini salah satunya pakai ditaruh di dalam saku kita. Atau enggak kita bawa tisu. Begitu caranya. Wa yaminan la yasaron, dan juga hukumnya makruh ketika kita meludah ke arah kanan. Meludah ke arah kanan di dalam sholat atau di luar sholat ya. La yasaron, tidak ke arah kiri. Kalau ke arah kiri maka tidak masalah. Alasannya apa kita dimakruhkan meludah ke arah kanan, itu hukumnya makruh? Maka alasannya adalah ihtiraman li malakil yamin. Kita menghormati malaikat yang ada di sisi kanan kita. Hukumnya apa? Hukumnya makruh ketika kita meludah ke arah kanan, alasannya menghormati malaikat yang ada di sisi kanan kita. Nah, fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminih, maka janganlah kalian meludah ke arah depan dan meludah ke arah kanan. Bal an yasarihi au tahta qadamihil yusra, akan tetapi meludahnya itu ke arah kiri atau ke arah kiri bawah, yakni di bawah telapak kaki yang kiri ya, telapak kaki yang kiri. Au fi saubin min jihati yasarih, kalau tidak ada maka di baju yang sebelah kiri ya, kantong ini ya. Maka kantong biasanya di arah kiri ya. Mungkin salah satu hikmahnya itu ya. Kantong nggak di arah kanan saja, kayaknya belum pernah lihat, atau mungkin ada ya, tapi nggak tahu, dari dulu kantong di arah kiri kita. Mungkin salah satunya itu tadi, ketika kita mau meludah, hendak meludah di dalam sholat, maka diletakkan di kantong kita. Nah, qala syekhuna wala bu'da fi mura'ati malakil yamini tuna malakil yasari idharon li syarafil awwali. Kemudian Syekh kita mengatakan bahwasanya kita dilarang untuk meludah ke arah kanan karena menjaga kehormatan malaikat kanan kita, tidak malaikat kiri. Nah, wa inna ma yahrumul busuk fil masjidi in baqiya jurmuh. Tadi kita mengatakan haram hukumnya kita meludah di dalam masjid, itu hukumnya haram. Ini jika baqiya jurmuh, wujudnya ada. Nah, wujud ludahnya itu ada. Kita ngeludah di lantai masjid, maka si wujud ludahnya itu ada. Ini hukumnya haram. Nah, berarti kalau si wujud ludahnya itu sudah tidak ada, bagaimana? Apakah tetap hukumnya haram? Contohnya apa? Kita habis wudhu, terus kemudian sisa air wudhu ada di dalam mulut, kemudian si ludahnya itu
tercampur dengan sisa air wudhu dan tidak kelihatan lagi ludah. Nah, terus kan biasanya kita selesai wudhu langsung apa namanya ini, geber ya kan, geber atau apa langsung nah kan, ada sisanya yang keluar di dalam masjid kita, itu bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? Maka la inistahlaka fi nahwi ma'imat maudatin, tidak masalah ketika si ludah tersebut itu sudah larut dengan air wudhu, sisa air wudhu, kemudian kita keluarkan, kita geberkan di dalam masjid, tidak kelihatan ludah ya, maka hukumnya tidak haram. Naam. Duna hawaihi, juga tidak masalah ketika kita meludah di ini, apa ini namanya? Ini apa namanya ini? Di awang-awang. Awang-awang itu apa? Angkasa, bukan angkasa. Ini loh. Ini apa ini? Awang-awang. Selain bahasa awang-awang apa? Di udara, bukan di udara, apa namanya? Baik, meludah ke sinilah, gitu kan. Terus ke bawahnya sudah tidak ada lagi wujud ludahnya. Walaupun di dalam masjid, maka tidak masalah. Tidak ada hukum haram. Jadi yang diharamkan itu adalah ketika ada wujud ludah nempel di lantai masjid atau di temboknya masjid. Itu yang menjadikan hukum haram ya. Kalau kita meludah di udara kayak gini itu tidak masalah. Yang penting tidak ada wujudnya. Naam. Ba'idun ghair muawwal, oke. Wa duna turabin lam yadkhul fi waqfihi, dan juga ketika kita meludah di tanah yang tanah tersebut bukan merupakan tanah wakaf masjid. Nah, ini masalah tanah wakaf masjid itu nanti ada khilaf antar ulama. Umpama nih masjid ini tanah diwakafkan, ya kan? Depan itu sebagai halaman tempat parkir itu kita umpamakan tanah wakaf masjid. Yang dihukumi masjid itu mana? Apakah hanya ruang utama sholat saja, atau depan situ samping yang dipakai untuk parkir itu masuk hitungan masjid? Kalau dia itu masuk hitungan masjid, berarti kita tidak diperbolehkan meludah di tempat tersebut. Nah, ini khilaf antar ulama. Ada ulama yang mengatakan semua tanah yang diwakafkan untuk sholat maka itu namanya masjid, bahkan tempat parkir asal mulanya dia diwakafkan untuk sholat, maka kita hukumnya juga haram meludah di sana. Ada juga yang mengatakan tidak, yang diharamkan untuk meludah di sana atau yang dinamakan masjid itu adalah ruang utama yang memang dipakai untuk sholat. Ya, ruang utama yang memang dipakai untuk sholat, maka kita meludah di tempat parkir tidak masalah, karena di sana tidak dipakai untuk sholat. Atau bahkan sekarang itu ada masjid yang ruang bawah, lantai bawah atau lantai atasnya dipakai untuk berjualan. Kan ada kantin, ada apa? Kan sebenarnya tidak diperbolehkan berjualan di dalam masjid, padahal itu tanahnya adalah tanah masjid. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ada perkhilafan, perbedaan antar ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Itulah fikih. Banyak sekali perbedaan, dan perbedaan di dalam fikih itu merupakan rahmat, kasih sayang bagi kita. Coba kalau kita di dunia hanya pakai madhab Syafi'i saja, ketika kita nyentuh perempuan yang bukan mahram, wanita yang bukan mahram, sengaja atau tidak sengaja, batal wudhu kita. Kalau kita tawaf gimana? Mesti bersentuhan, padahal kalau kita pakai gamus, pakai kaos tangan itu haram, tidak boleh. Nah, terus bagaimana? Susah jadinya. Makanya di sana ada perkhilafan antar ulama, itu merupakan rahmat bagi kita. Coba kalau orang mengatakan hanya pakai satu madhab saja, hanya pakai satu madhab, umpama dicontohkan orang yang makan daging onta batal wudhunya, hanya pakai madhabnya Hanafi saja.
Nah, orang yang sehabis wudhu dia terus lapar banget belum sholat, terus makan daging onta, batal dong wudhunya. Nah, susah jadinya. Jadi ada perkhilafan madhab itu merupakan rahmat bagi kita, dan kita harus pintar-pintar menyikapi, ya, tidak ta'assub. Nah, qila wa duna khusrihi lakin yahrumu 'alaiha min jihati takdziriha kama huwa dhahir wa yajibu ikhraju najisin minhu fawran 'ainiyan 'ala man 'alima bihi. Dan hukumnya wajib mengeluarkan najis. Nah, tadi yang saya katakan bahwasanya ketika kita masuk masjid melihat ada najis di dalam masjid, maka wajib bagi orang yang melihatnya tadi untuk mengeluarkan seketika itu, sesegera mungkin langsung diambil, dikeluarkan. Ini hukumnya wajib bagi yang melihatnya. Ainian ketika najis tersebut berupa najis ainiyah. Najis ainiyah, najis itu terbagi menjadi dua. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang ada bau, warna dan rasa. Ya, bau, warna dan rasa, namanya najis ainiyah. Lebih mudahnya yang ada wujudnya, itu ainiyah. Kalau hukmiyah adalah najis yang tidak ada bau, warna dan rasa. Contoh seperti ada anak kecil ngompol di lantai masjid, ya kan, seharian full tidak diapa-apain, dia akan kering, ya, sudah hilang warna, bau dan rasanya, tidak kelihatan lagi. Nah, itu tetap najis hukumnya, tetapi najisnya najis hukmiyah. Ini ada meja, terus kemudian si mejanya itu terkena ompol anak kecil, ya kan, kita hanya lap saja pakai kain. Nah, dilap saja pakai kain, dilap, sudah kering, tidak ada bau, warna dan rasa. Apakah ini sudah suci? Belum. Ini tetap najis, namanya najis hukmiyah. Kalau tangan saya kering, mejanya kering, saya kayak gini, itu najis nggak berpindah ke tangan saya. Tetapi ketika tangan saya basah, si mejanya walaupun dia kering, saya pegang, maka najis akan berpindah ke tangan saya. Dari dalam madhab Syafi'i itu najis tidak akan bisa hilang kecuali dengan cara disiram dengan air suci mensucikan. Tidak sah hanya dengan dilap pakai kain basah terus dilap gitu saja, tidak akan hilang. Ya, belum bisa suci, harus disiram pakai air. Seketika dia itu sudah disiram pakai air, tidak ada bau, warna dan rasa, maka sudah menjadi suci. Banyak kesalahan ibu-ibu rumah tangga ketika anaknya ngompol di lantai, itu si ompol bayi hanya dilap pakai kain saja. Padahal tidak, harusnya apa? Dilap, dilap, biarkan kering, setelah kering disiram pakai air. Jadi tidak hanya cukup dilap saja, harus disiram pakai air. Setelah disiram tidak ada bau, warna dan rasa, maka dia sudah menjadi suci. Kalau hanya dilap saja, kemudian kita selesai wudhu, kaki masih basah, nginjak lantai tersebut, maka kaki kita menjadi najis. Nah, jadi harus hati-hati. Hukumnya wajib mengeluarkan najis dari masjid sesegera mungkin bagi orang yang mengetahuinya. Wa in ursida li izalatihi man yakumu biha bima'lumin, walaupun sudah disiapkan orang-orang yang tugasnya itu menghilangkan atau membersihkan masjid, menghilangkan najis dari dalam masjid, kotoran dari dalam masjid, udah disiapkan marbot, sudah ada takmirnya, sudah ada cleaning service-nya. Tetapi orang yang melihatnya seketika itu tetap hukumnya diwajibkan untuk membuang atau menghilangkan najis dari dalam masjid. Itu hukumnya wajib. Ya. Kalau kita nggak mampu, udah nyuruh orang aja atau panggil. Fulan sini, ini ada najis, buang. Itu hukumnya wajib. Ya.
Kama tadahu itlaquhum na'am wa yahrumu baulun fihi walau fi nahwi tashtin, dan hukumnya haram untuk seseorang itu buang air kecil di dalam masjid. Hukumnya haram buang air kecil di dalam masjid walau fi nahwi tashtin, walaupun dia buang air kecil itu ditaruh di satu wadah tapi di dalam masjid, maka hukumnya juga haram, tidak diperbolehkan. Wa idkhalu na'lin mutanajjisatin, dan hukumnya juga haram kita memasukkan sandal yang terkena najis. Lam ya'manit talwithu, yang mana sandal tersebut yang terkena najis itu tadi memungkinkan si najisnya mengotori masjid, maka hukumnya haram. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada, belum pernah lihat ada sandal masuk ke dalam masjid. Kalau di sana negeri Timur Tengah, di sana itu sandal banyak yang masuk ke dalam masjid, dibawa ditaruh di depan atau di samping dia sholat, itu banyak terjadi. Indonesia belum pernah lihat. Nah, ini hukumnya apa? Memasukkan sandal ke dalam masjid. Kalau sandalnya itu bersih, tidak ada najisnya, maka tidak masalah. Yang dipermasalahkan kalau si sandalnya itu ada najisnya, yang mana najis tersebut memungkinkan jatuh dan mengotori masjid. Nah, itu menjadi hukum haram. Disamakan apa? Peci atau pakaian baju sarung yang kena najis, kemudian ditakutkan si najisnya itu dapat mengotori masjid, itu juga nanti hukumnya haram. Apalagi kita tidak pakai sendal. Nah, dari rumah kita jalan kaki nggak pakai sendal, masuk langsung ke masjid atau lewat serambi masjid. Nah, kalau kaki kita kena najis, ada najisnya, maka hukumnya menjadi haram. Warom yunahwi kumalatin atau kumlatin fihi mayyitah, termasuk hukumnya itu haram adalah membuang kumlah. Kumlah itu kutu rambut ya. Membuang kutu rambut yang sudah mati, membuangnya di dalam masjid ya. Atau kita bunuh lalat terus kemudian kita buang di dalam masjid. Kita bunuh nyamuk, nyamuknya udah mati, kita buang di dalam masjid, maka itu hukumnya haram. Membuang hewan yang sudah mati di dalam masjid hukumnya haram, walaupun damuha atau darahnya itu sedikit, tetap hukumnya haram. Mungkin kita pernah ketika sholat ada nyamuk terus kita tangkap, kita bunuh si nyamuk tersebut, jatuh di lantai masjid, kita biarkan. Nah, berarti kita membuang bangkai nyamuk di dalam masjid, itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Wa qatluha fi ardihi, dan membunuh hewan-hewan tersebut di dalam masjid. Ada nyamuk hinggap di sini, terus kemudian kita ceplek nyamuknya, mati di situ, kita biarkan. Ini juga hukumnya haram. Semuanya itu apa? Lihurmatil masjidi, karena kemuliaan masjid. Maka kemuliaan masjid harus tetap kita jaga. Wa amma ilqa'uha au dafnuha fihi hayyatan. Nah, kalau kita membuang hewan yang masih hidup atau mengubur hewan yang masih hidup di dalam masjid, bagaimana? Ya. Mengubur hewan yang masih hidup, maka secara zahirnya itu boleh, halal, tidak haram hukumnya karena dia masih hidup ya. Maksudnya mengubur, kalau zaman dulu masjidnya masih tanah ya, masih pasir, itu mengubur namanya. Tapi kalau sekarang lantai tidak bisa, udah paling buang kutu yang masih hidup dalam masjid tidak masalah. Atau nyamuk kita tangkap dan dia masih hidup, kita buang di masjid, juga halal hukumnya, tidak haram. Wa dhahiru kalamil jawahir tahrimuh, tapi ada sebagian ulama termasuk Ibnu Yunus yang mengatakan tetap haram membuang hewan-hewan yang masih hidup di dalam masjid. Wa yukrahu fasdun wa hijamatun fihi bi'inain, dan hukumnya makruh
Ya, hukumnya makruh kita melakukan hijamah atau fasdu. Fasdu atau hijamah. Hijamah itu bekam. Kalau fasdu itu seperti umpama ujung jari kita terus kemudian pakai jarum atau pakai silet kemudian ngucur darahnya. Itu namanya fasdu. Atau di ujung jempol kaki, ya kan? Terus ngucur darahnya, itu namanya fasdu. Kalau bekam udah pada tahu ya. Bekam itu pakai alat itu ya, kop. Nah, itu nanti akan muncul darah, keluar darah, namanya bekam. Kalau bekam dan fasdu dilakukan di dalam masjid, maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena kemungkinan nanti ada darah yang netes di masjid. Sedangkan darah itu hukumnya najis. Nah, makruhnya dari segi itu. Naam, fihi bi'inain, kalau dia itu membawa wadah ya, pakai wadah. Jadi ada alasnya, adalah alas, kemudian si darahnya itu ada wadahnya, ditaruh di dalam wadah, hukumnya makruh. Kalau dia langsung ke hasir ini karpet atau langsung ke lantai masjid tanpa alas yang lain, maka menjadi haram karena bisa dipastikan darah akan netes di masjid. Nah, waraf'u sautin, mengangkat suara di dalam masjid, itu juga hukumnya makruh. Jadi teriak-teriak di dalam masjid itu hukumnya makruh. Lah ini kita pakai mic, berarti makruh dong kita selama ini. Ada khilaf antar ulama, ada perbedaan antar ulama. Hukum raf'us saut, mengangkat suara di dalam masjid, apa hukumnya? Banyak perkhilafannya. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya makruh mengangkat suara di dalam masjid walaupun berupa zikir. Ya, walaupun berupa zikir atau enggak zikir, walaupun berupa zikir, maka hukumnya makruh illa lil mutafaqqih, kecuali orang yang sedang belajar ilmu fikih. Nah, itu tidak ada makruh. Seperti kita sekarang belajar ilmu fikih nih, ngangkat suara pakai mic kedengaran sampai mana-mana, itu tidak ada hukum makruh illa lil mutafaqqih menurut ulama Hanafiyah. Menurut Imam Asy'arani mengatakan ajma'al ulama salafan wa khalafan, semua ulama salaf atau salaf itu 300 tahun ke sana namanya salaf, 1 sampai 300 tahun ke 300 namanya ulama salaf, termasuk Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i itu salaf namanya. Nah, 300 ke sini sampai sekarang ini namanya khalaf, ulama apa? Terakhiran, namanya khalaf. Ijma, mereka semuanya bersepakat untuk menghukumi istihbabu dzikril jamaah fil masjidi wa ghairiha. Hukumnya sunnah untuk melakukan zikir secara berjamaah, mengeraskan suara baik di dalam masjid atau di luar masjid. Hukumnya sunnah. Berarti boleh dong kita mengangkat suara kita, mengeraskan suara kita di dalam masjid, tapi dengan syarat dia itu suara zikir, bukan suara orang teriak-teriak biasa, kalam-kalam biasa ya. Atau ngobrol biasa, teriak-teriak, maka hukumnya makruh kalau yang seperti itu. Illa an yushawwisa jahruhum ala naimin au musallin au qari', kecuali kalau dengan suara keras zikir tersebut bisa mengganggu seorang yang sholat, bisa mengganggu orang yang sedang baca Quran, bisa mengganggu orang yang sedang tidur. Dikatakan mengganggu tidur itu ketika tidurnya tidak pada waktunya, Contoh, tidur pada waktunya itu kemungkinan bisa kita jam 9 malam sampai jam 3 fajar. Nah, itu namanya tidur pada waktunya. Kalau di jam tersebut terganggu oleh seseorang yang baca Quran, maka orang yang baca Quran bisa kena hukum haram nantinya, makruh atau haram. Tapi kalau tidur pagi kayak gini, habis subuh kok dia tidur, kita baca Quran di sampingnya, dia terganggu. Yang salah siapa? Yang tidur, bukan yang baca Al-Quran. Nah, karena dia tidur tidak pada waktunya.
Wasarrahu bi karahatil kalam al mubah fil masjidi, dan mereka yakni Asy'arani jamaah ulama salaf dan khalaf, mereka menyatakan bahwasanya hukumnya makruh mengangkat suara di dalam masjid dengan kalam atau obrolan omongan suara yang mubah, seperti suara-suara seseorang ngomongkan perkara-perkara dunia. Mobil ente ada berapa? Nah, ini perkara dunia diomongkan di dalam masjid, maka terkena hukum makruh dengan mengangkat suara ya. Yang ketiga pendapatnya Al-Jalabi dan dinukil oleh Imam Ibnu Abidin, yajuzul kalam al-mubah fil masjidi min haditsid dunya. Boleh, tidak masalah seseorang itu atau ngobrol di dalam masjid perkara dunia, gak apa-apa. Nah, walaupun yang paling utama atau lebih utamanya seorang tersebut berzikir kepada Allah. Jadi ketika kita masuk ke masjid ya pakai kesempatan itu untuk berzikir kepada Allah, tidak ngobrol perkara dunia. Dan yang dilarang waqad afada annal man' khas bil munkar minal qauli. Obrolan atau omongan kata-kata yang dilarang di dalam masjid untuk diobrolkan itu hanyalah omongan-omongan yang mungkar, seperti kata-kata kotor, kata-kata jorok. Nah, kita ungkapkan di dalam masjid, maka itu yang dilarang. Nah, berarti kalau zikir kita keraskan dalam masjid tidak apa-apa. Taklim fikih di dalam masjid itu juga tidak masalah, tidak apa-apa. Menurut pendapatnya Imam Maliki, makruh mengangkat suara di dalam masjid, baik itu zikir, Quran ataupun ilmu, tetapi kemakruhannya itu jika fauqa isma'il mukhatab. Ketika para audiens sudah mendengar, kemudian dia mengangkat lebih dari itu, menurut mazhab Maliki hukumnya makruh. Nah, inilah pendapat-pendapat ulama tentang mengangkat suara di dalam, masih banyak lagi pendapat ya, mengangkat suara di dalam masjid. Dan hasil jumhur raf'us saut atau mengangkat suara di dalam masjid itu hukumnya makruh ketika suara tersebut adalah suara yang laghu, yang sia-sia, tidak ada faidahnya. Kalau seperti kajian yang dapat memperdalam ilmu syariat kita, maka tidak ada hukum makruh, kita laksanakan di dalam masjid. Wanahu bai'in, dan termasuk hukumnya makruh lagi adalah ketika di dalam masjid dipakai untuk transaksi jual beli, yaitu kena hukum makruh karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian melihat orang yang bertransaksi jual beli di dalam masjid, maka hendaklah kalian mendoakan la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan kamu untung ketika engkau bertransaksi di dalam masjid. Kita doakan dia supaya dia tidak dapat untung. Atau seseorang itu mencari barang yang hilang dan diumumkannya di dalam masjid, itu juga hukumnya makruh. Bahkan kata Rasul, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendoakan supaya barang yang hilang tidak kembali lagi, barang yang hilang tidak ditemukan lagi, karena hukumnya makruh. Wa amalu sina'atin fihi, dan termasuk hukumnya makruh adalah ketika seseorang di dalam masjid dia itu berbuat atau membuat satu pekerjaan, sebagaimana dia itu khiyatoh itu menjahit, di dalam masjid dipakai untuk menjahit, maka itu hukumnya makruh, dipakai untuk membuat prakarya atau segala sesuatu lah yang menghasilkan uang di dalam masjid, itu tidak diperbolehkan. Nah,
Kita kembali kepada kemakruhan sholat. Termasuk yang dapat memakruhkan sholat lagi adalah wakashfu ra'sin. Ketika kita sholat, kita tidak pakai penutup kepala. Sholat nggak pakai penutup kepala. Ini hukumnya makruh. Kashfur ra's, pakai penutup kepala hukumnya sunnah. Kalau tidak ada kalansuah peci, pakai sorban. Pokoknya ada penutup kepala. Pakai topi bagaimana? Barnitoh. Maka itu bisa menghilangkan kemakruhan kita ketika kita sholat. Maka ketika kita sholat, hendaknya sunnahnya kita memakai penutup kepala. Waman kibin, dan termasuk kemakruhan sholat lagi itu adalah kita membuka pundak kita. Nah, dua pundak ini dibuka. Dia hanya pakai sarung saja. Kan kalau laki-laki itu auratnya ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut saja. Kalau kita hanya pakai sarung di atas pusar di bawah lutut, maka sudah sah sholat kita. Lah ini kebuka bagaimana? Tetap sah sholatnya, tetapi kena hukum makruh. Hukum makruh itu nanti bisa mengurangi pahala sholat. Nah, sholat pahalanya tidak sempurna. Wattiba'un, termasuk makruh lagi adalah ketika kita sholat itu berittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu adalah menalikan, atau menali itu apa? Menalikan sini seperti orang yang tawaf. Nah, ini dibuka yang kanan. Nah, ini yang kanan dibuka. Yang kanan dibuka, yang kiri ditutupkan. Si pundaknya inilah seperti orang-orang yang sedang ihram. Itu hukumnya makruh. Walau min fauqil qamis, walaupun dia itu dirangkap dengan gamis. Saya pakai gamis, kemudian pakai sorban. Sorban saya ginikan. Kalau zaman dulu itu anak-anak sarung, tapi tidak dipakai, tapi taruh di sini, kalungkan. Ya, dan seperti ini modelnya. Ini hukumnya makruh kalau kita sedang dalam keadaan sholat. Bahkan orang yang melihatnya sunnah untuk melepasnya seketika itu. Sunnah hukumnya. Melihat ada orang sholat kok pakai kalungan sorban atau kalungan sarung, sunnah langsung diambil. Nah, diambil, dilepas. Hukumnya sunnah. Haitsu la fitnah, sekira orang tersebut itu tidak terjadi fitnah. Nah, jadi ittiba di dalam sholat walau min fauqil qamis itu hukumnya makruh. Qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya, la yuraddu ridaahu idza saqata ay ila li udrin, tidak disunnahkan ketika kita sholat kemudian rida atau sorban kita atau imamah kita atau peci kita, apapun yang dari kita jatuh, itu tidak disunahkan untuk mengambilnya kembali, untuk mengembalikan kembali. Kita sujud bawa pulpen, siwak, ya kan, jatuh di lantai, sunnah nggak kita ngambil kembali ketika dalam sholat lah ya? Tidak ada kesunahan. Bahkan ketika kita mengembalikan hukumnya makruh. Ketika dalam sholat si sorban kita jatuh, terus kita mau berdiri dari sujud, kita ambil, balikkan, maka hukumnya makruh. Sunnahnya biarin aja di sana. Kenapa? Dengan mengembalikan atau mengambil barang yang jatuh tadi, itu bisa menghilangkan kekhusyuan kita. Udah biarin aja, kita tetap khusyuk di dalam sholat. Peci kita jatuh, udah biarin. Kacamata jatuh, biarin. Kalau kita ngambil, kita balikkan lagi ke badan kita, maka kita akan terkena hukum makruh. Illa li udrin, kecuali kalau ada udzur. Contohnya si kepalanya dia sakit, kalau dia nggak pakai peci, maka akan tambah sakit, yaitu udzur, berarti langsung ambil, tutupkan kembali. Nah, wa mithluhu al-imamah wa nahwuha, semisal sorban itu adalah imamah. Ketika ia sujud, imamahnya jatuh, copot, lepas. Nah, maka tidak ada kesunahan untuk ngambil dan dipasangkan lagi, tidak ada.
bahkan malah menjadi hukum makruh kalau dia ambil, dia pasangkan kembali, biarkan ya. Karena itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Wa kuriha, dan dimakruhkan apa? Sholatun, hukumnya sholat di mudafaati hadatsin, sebab menahan hadas, kabaulin seperti buang air kecil, wa ghaitin dan buang air besar, warihin dan juga menahan kentut, lil khobaril ati karena khobar hadis yang akan datang. Dimakruhkan ketika kita sholat menahan buang air kecil, menahan buang air besar. Ini hukumnya makruh. Lah, hukum kemakruhan itu dari kapan? Jadi kemakruhannya itu sebelum kita sholat. Kalau di dalam sholat terus kita nahan, ya itu gimana lagi, udah tidak ada hukum makruh. Jadi sebelum kita sholat, wah saya tidak mau buang air kecil dulu, nantilah sholat dulu. Nah dia itu sebelum sholat sudah nahan air kencing, sudah nahan air besar, nahan kentut, maka hukumnya makruh ya. Sunnahnya apa? Sunnahnya bagi dia untuk tafrighu nafsih, untuk menuntaskan terlebih dahulu hadasnya. Bahkan wa in fatatil jamaah, walaupun orang tersebut telat berjamaah sholat, udah tuntasin dulu. Oh saya mau buang hajat nih, buang air besar, udah buang air besar dulu, tuntaskan dulu. Kalau udah tuntas barulah dia itu nanti sholat. Lalu nanti saya ketinggalan jamaah, tidak masalah ya, tidak apa-apa. Termasuk diantaranya adalah orang yang lapar banget, dia mau sholat berjamaah tapi sudah lapar sekali, udah makan dulu. Setelah dia makan kenyang barulah sholat. Nah kalau ketinggalan jamaah tidak masalah ya, tidak apa-apa. Dulu Sayyidina Umar ibn Khattab ketika berbuka puasa, Sayyidina Umar ini makan terlebih dahulu ya. Bahkan ketika orang-orang pada sholat, mereka itu mendengar kunyahannya Sayyidina Umar. Orang-orang pada sholat, Sayyidina Umar masih makan gitu. Nah dari sini tuh diambil bahwasanya orang yang lapar sekali maka dia itu disunahkan untuk makan terlebih dahulu, walaupun dia nanti akan telat sholat berjamaah itu. Nah, indah babiha batalat wali annaha tukhilu bil khusyu'i walaysa lahul khuruj minal fardi idza tara'at lahu fi. Ketika kita sholat, di dalam sholat kemudian kita pengen buang hajat, apakah kita boleh membatalkan sholat seketika itu atau tidak? Maka madhab Syafi'i mengatakan haram, tidak diperbolehkan kita membatalkan sholat fardu kita ketika tidak darurat ya. Ketika tidak darurat, kita sholat subuh terus kemudian pengen buang air kecil ya, boleh nggak batalin buang air kecil dulu? Tidak boleh, haram hukumnya, kecuali kalau daruratnya itu kalau ini saya tidak batalkan nanti akan ada masalah di saluran air kencing saya. Nah kayak gini maka tidak masalah, dia batalin terus buang air kencing. Nah tapi kalau masih mampu, masih bisa dan tidak ada darurat, tidak boleh baginya untuk membatalkan sholat fardunya. Wala ta'khiruhu wayan bagi an yalhaqa bihi ma law aradat lahu qabla taharrum fazalat wa alima min adatihi annaha ta'udu ilaihi fis shalah. Kalau orang sebelum sholat terus kemudian dia itu pengen buang air kecil, pengen buang air besar, hendaknya dia tunda dulu sholatnya. Karena apa? Biasanya ini nanti ketika saya sholat akan muncul kembali ya, akan muncul kembali, maka udah nanti dulu sholatnya ya, biarkan tuntaskan dulu si hadasnya tadi. Kalau sudah tuntas barulah dia itu nanti sholat. Nah khalas sudah, fadal. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Nah,
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita membawa anak kecil, si anak kecil tersebut memakai pampers, di dalam pampers tersebut ada najisnya, bagaimana hukumnya? Hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh. Dan ada ulama yang mengatakan lagi tetap diperbolehkan karena pampers tersebut itu tidak nempel di masjid. Selama dia itu aman, tidak bocor, tidak netes kena lantai masjid atau apapun yang termasuk benda-benda masjid, maka tidak masalah. Tetapi sebaiknya untuk ihtiyaton, hati-hatinya itu adalah setiap kita membawa anak ke dalam masjid, si anak tersebut kita ganti pampers yang baru. Nah, setelah kita ganti barulah kita bawa ke masjid. Karena enggak hanya dari segi mengotori masjid, tetapi ketika anak tersebut pampersnya itu penuh dengan najis, kita tahiyat duduk, si anak itu duduk di pangkuan kita, sholat kita jadi batal. Ya, sholat kita jadi batal. Hati-hati. Ya. Lihat dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat kan sering ngajak Hasan Husain, cucunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Hasan Husain itu naik ke pundak beliau, minta gendong, digendong oleh Rasul. Nah itu bagaimana? Maka zaman dulu tidak ada pampers, betul, tidak ada pampers, tapi masalahnya udah disunat atau belum? Kalau anak laki-laki belum disunat kan masih membawa najis itu di kulupnya ya, masih ada najisnya. Maka jawabannya adalah dulu ketika Hasan Husain itu sejak dari kecil sudah disunat, jadi sudah bisa dipastikan bersihnya. Nah, jadi jawabannya lebih hati-hatinya si anak kecil tersebut diganti pampers yang baru, barulah dia nanti dibawa ke masjid. Dan lebih hati-hati lagi si anak kecil tadi udah disunat. Ya, disunat dari semenjak kecil disunat. Nah, tidak sebelum balik terus disunat, enggak, atau mau balik disunat, tidak, disunatnya semenjak kecil. Nah, silakan lagi, benar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kotoran cicak, kalau cicaknya itu banyak sekali, maka bisa menjadi ma'fun anhu. Alasannya apa? Umumul balwa, segala sesuatu yang susah kita hindari nanti bisa menjadi ma'fun anhu, dimaafkan. Tapi kalau hanya 1, 2, 3 dan masih bisa kita tangani, itu tetap wajib hukumnya untuk kita bersihkan. Seperti sejadah, ini sejadah panjang ya, kalau sejadah yang satuan mudah, sejadah yang panjang terkena kotoran di sini, di situ banyak kayak gitu kan ya, bisa ditangani enggak? Oh, kalau bisa kita tangani, kita ambil, kita siram, kita ambil, kita siram, kita ambil, kita siram air, maka boleh bagi dia, wajib bagi dia untuk menanganinya, membuang seketika itu. Tapi kalau sudah banyak banget, kalau di kitab itu contohnya bukan cicak tetapi burung atau kelelawar. Nah, contohnya burung atau kelelawar. Kelelawar itu kan memang kotorannya banyak di mana-mana. Burung juga sekarang ada burung gereja ya.
Yang burung gereja itu masuknya ke dalam masjid, terus kotorannya ke sana kemari, susah untuk kita hindarkan, maka ma'fuun anhu. Kalau cicak masih bisa kita tangani, hukumnya wajib dibersihkan, wajib disiram pakai air. Nah, kalau tidak ada, saya mau bertanya Ustaz. Nah, kita kadang-kadang kalau sholat Jumat Ustaz ya, sambil pas ceramahnya itu suka dia kan kemudian tertidur Ustaz ya, terlelap lah beberapa saat itu ya. Itu sebetulnya hukum wudunya bagaimana Ustaz? Nah, apakah batal harus berarti itu bagaimana Ustaz? Karena sering terjadi itu, apalagi kalau penceramahnya itu tertidurlah ceramah itu Ustaz. Nah, wudhu, yang membatalkan wudhu itu satu adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, menyentuh kulit laki-laki dan bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga, hilang akal, baik dengan sebab tidur atau dengan sebab gila atau pingsan. Dan yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak batinnya telapak tangan. Hanya 4 ini yang batalkan. Oh, berarti tidur termasuk membatalkan wudhu dong. Pengecualian tidur, tidur bisa membatalkan wudhu, akan tetapi bukan tidur yang menetapkan tempat duduknya. Saya duduk di kursi ini, ya kan? Kemudian saya tidur. Setelah saya bangun jam 8, saya sholat duha langsung tanpa wudhu. Boleh atau tidak? Maka hukumnya boleh. Dengan syarat selama saya tidur tadi itu pantatnya itu tidak bergerak, maksudnya nggak geser ke sana kemari. Iya. Makanya kita gini, masalah tahu bergeser atau tidak bagaimana. Saya tadi tidur di tempat ini, bangun di tempat ini, berarti tidak bergeser. Gitu. Beda halnya kalau saya tidur begini, ya, duduk bersila, terus kemudian bangun-bangun, kepala ini sudah di lantai, berarti si pantatnya udah naik, ini bergeser namanya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain, maka namanya bergeser. Lihat terus bagaimana, berarti para hadirin sholat Jumat ketika mereka tertidur ketika khutbah, maka hukumnya tidak batal wudhu, dengan syarat tadi si pantatnya tetap menempati tempat asal. Nah, tidak batal walaupun dia mengeluarkan air liur. Gimana kalau mengeluarkan air liur? Batal atau tidak wudhunya? Enggak batal. Lah, najis enggak itu air liurnya? Air liur ada 2 macam, air liur yang dari lambung dan air liur yang dari otak kepala. Air liur dari lambung bisa keluar ketika seseorang itu merebahkan badannya. Ketika dia tidur dengan cara duduk, maka dari lambung tidak akan bisa naik. Berarti bisa dipastikan itu air liur dari otak. Walaupun baunya udah nggak enak sama sekali, ya, maka itu air liur yang suci. Nah, walaupun mendengur, ya, nggak masalah, karena mendengur itu dari nafas, ya, nggak apa-apa. Karena yang bicara waktu dulu mendengur. Tapi serasa berterang cukup ya. Jadi memang pagi ini saya juga agak heran kok sedikit gitu ya. Oh, baru ingat hari ini hari Sabtu kan. Hari Sabtu. Ada TMGC, jadi yang pada goes nih. Kecuali bangunannya libur jadi. Ya, mohon sebagai penutup kita berdoa bersama ya untuk kemaslahatan kita. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kul asir wa ya jabir kul kasir wa ya sahib kul farid wa ya muqawwi kul da'if wa ya ma'man kul makhif wa ya mughni kul faqir yassir alaina kul asir fataysirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaika katir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu mink. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu mink. Allahumma bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhrusna bi ainika allati la tanam wa knufna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta tiqatuna wa rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa karamati wa sirri wa nuri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.